30 Agustus diperingati sebagai Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional. Peringatan ini diciptakan sebagai sebuah pengingat bagi dunia internasional bahwa pernah terjadi kejahatan penghilangan orang secara paksa di berbagai negara. Hingga kini, masih banyak kasus penghilangan paksa di berbagai negara yang tidak terselesaikan, tak terkecuali di negeri kita tercinta, Indonesia. Tercatat, telah ada 57.891 kasus penghilangan paksa di seluruh dunia dengan 164 kasus luar biasa yang terjadi di Indonesia. LSM mencatat korban penghilangan paksa di Indonesia mencapai lebih dari 53.000 korban. Tragedi 1965, kasus Tanjung Priok, kasus Talang Sari, hingga berbagai operasi militer di Papua menjadi sedikit contoh dari berbagai kasus penghilangan paksa di Indonesia. Tentu, 53.000 korban tersebut bukan hanya sekedar angka, melainkan nyawa manusia yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Presiden akan terus berganti, tetapi apakah keluarga korban harus terus menunggu hal yang tidak pasti? Memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa Sedunia, kami kembali mengingatkan dan menuntut negara untuk mengungkapkan kebenaran terkait orang-orang yang hilang. Praktik penghilangan paksa terjadi di banyak negara, di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia masih belum mengungkapkan pelaku dan keberadaan korban penghilangan paksa. Hingga kini tercatat puluhan ribu korban penghilangan paksa yang tidak pernah diusut ke pengadilan. Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, sebanyak 32.774 orang dinyatakan hilang pada peristiwa pembantaian massal 1965-1966. Sebanyak 23 orang yang diduga korban penembakan misterius hilang pada tahun 1982 hingga 1985. Ada 23 orang hilang pada peristiwa Tanjung Priok 1985 dan 88 orang hilang pada peristiwa Talang Sari di Lampung 1989. Selama okupasi Indonesia di Timur Timur, sekitar 18.600 orang dinyatakan hilang. Sekitar 1.935 orang hingga kini tidak tahu di mana keberadaannya setelah hilang di tengah operasi militer di Aceh pada tahun 1989 hingga 1998. Mendekati akhir masa Orde Baru, aktivis dan mahasiswa yang mengkritisi pemerintah saat itu diculik oleh aparat keamanan pada periode 1997 dan 1998. 9 orang berhasil kembali, namun 13 orang saat ini tercatat masih hilang dan belum dikembalikan. Pada 2009, Panitia Khusus atau Pansus DPR RI mengeluarkan 4 rekomendasi kepada Presiden untuk penyelesaian kasus penghilangan paksa. Lebih dari 10 tahun berlalu, pemerintah tak kunjung menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Penghilangan paksa adalah kejahatan dan pelanggaran HAM yang serius karena merampas hak mereka yang dihilangkan, seperti tertulis dalam hukum internasional. Penghilangan paksa juga berhubungan dengan pelanggaran hak asasi yang lain, seperti perlindungan dari penangkapan sewenang-wenang, hak untuk diakui sebagai subjek hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang tak manusiawi, serta hak untuk hidup. Para keluarga korban juga berhak atas kebenaran untuk mengetahui apa yang terjadi pada mereka yang dihilangkan. Kegagalan untuk menginvestigasi kejahatan ini gagal mengadili mereka yang bersalah walaupun bukti-bukti cukup tersedia, serta gagal mengungkapkan nasib mereka yang dihilangkan hanya akan melanggengkan kultur pelanggaran HAM dan impunitas di Indonesia. Kejahatan penghilangan paksa merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dan hal ini sangat disayangkan masih terjadi di negara yang mengaku sebagai negara hukum dan
menjunjung tinggi nilai akan hak asasi manusia. Sangat sayangkan juga bahwa sampai sekarang negara kita belum meratifikasi terkait konvensi tentang perlindungan setiap orang dari penghilangan paksa. Menurut saya, hal ini adalah bentuk tidak peduli negara terhadap komitmennya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai akan hak asasi manusia. Karena bisa saja kasus-kasus pelanggaran hak asasi masa lalu seperti Tanjung Priok, Petrus, Talang Sari, penculikan aktif 98 dapat terjadi pada sampai saat ini. Karena melihat kasus-kasus yang saya sebutkan tersebut bahkan sampai sekarang belum juga selesai. Menurut saya pemerintah cenderung acuh tak acuh, tidak peduli dan tidak merasa bahwa hak hidup seseorang adalah suatu hal yang harus diperjuangkan, tidak menghargai dan juga bahkan meminta maaf atas segala rangkaian kejadian tidak pernah dilakukan. Ketiadaan payung hukum yang memadai dan juga absennya peta pemenuhan hak korban penghilangan secara paksa menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Padahal dalam perspektif HAM tidak ada satupun orang yang boleh dihilangkan secara paksa, bahkan dengan alasan perang atau ancaman perang atau kondisi politik dalam negeri yang tidak stabil sekalipun tidak boleh dijadikan alasan atau pembenaran untuk melakukan penghilangan secara paksa. Pada Hari Anti Penghilangan Secara Paksa Internasional ini, harapannya negara sebagai justice bearer hak asasi manusia dapat benar-benar menjamin ketidakberulangan peristiwa penghilangan secara paksa di masa lampau, dapat memberikan jaminan perlindungan kepada semua orang dari penghilangan paksa, menunjukkan bukti konkret dari komitmen untuk menghentikan segala bentuk penghilangan secara paksa, dan yang terpenting bertanggung jawab kepada keluarga korban. Melihat kejadian-kejadian atau penganiayaan, pelanggaran HAM, penghilangan paksa yang contohnya macam di Papua, tragedi Wamena berdarah, Wasior berdarah, Biak berdarah, Nabire berdarah, hingga sampai pembunuhan yang terjadi seperti pendeta Jeremia Sanambani yang dibunuh. Semua itu masih belum dipertanggungjawabkan seperti begitu. Jadi tanggapan saya terkait penghilangan paksa ini, saya berharap bahwa dipertanggungjawabkan. Korban penghilangan orang secara paksa yang statusnya masih hilang itu ada 13. Tetapi menurut saya penting untuk diketahui publik bahwa yang hilang itu tidak hanya 14. Jadi dokumen dari Kontras Komnas HAM itu menyebutkan bahwa pada periode tersebut 1997-98 yang hilang itu 23. Dalam segi apapun, penghilangan paksa tak pernah dapat dibenarkan. Seperti kata Asmara Nagaban, praktik penghilangan paksa merupakan kejahatan kemanusiaan di muka bumi ini. Dan ini menjadi lonceng peringatan kepada kita semua untuk menyelesaikannya. Keengganan untuk segera menyelesaikan kasus ini menunjukkan bahwa impunitas memang masih dipelihara oleh kekuasaan. Dan hal itu juga menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih sangat diabaikan. Padahal banyak dari para korban penghilangan paksa adalah mereka yang berjuang untuk mendapatkan keadilan, yang berjuang untuk menegakkan HAM. Maka dari itu, kasus penghilangan paksa harus segera diusut hingga tuntas. Kita terutama generasi muda harus semakin meningkatkan kepedulian kepada pentingnya nilai hak asasi manusia. Karena bagaimanapun, ini adalah segala sesuatu yang sangat melekat pada diri kita. Membela HAM berarti juga dengan menyelamatkan kehidupan kita di masa mendatang dari segala bentuk perampasan HAM yang dapat menyerang siapa saja. Peringatan ini juga sebagai bentuk solidaritas kepada para keluarga korban penghilangan paksa yang hingga saat ini kasusnya masih belum menemui titik terang akibat negara tidak serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Begini, Hari Penghilangan Paksa kan bukan lagi sebagai pelanggaran HAM ringan, melainkan sudah termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat atau hal fatal di dalam dunia HAM. Kenapa? Karena itu sudah melakukan penghilangan individu atau manusia yang berakibat
sangat-sangat buruk kepada keluarga, dan kenapa pemerintah harus segera mengesahkan atau meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan dan Anti Penghilangan Paksa, karena jika tidak, keluarga akan semakin menderita baik psikis maupun materi, dan keterbatasan akses mereka pun semakin parah, dan mereka pun tidak mendapatkan kepastian tentang keberadaan anggota keluarga mereka di mana. Menurut saya, kasus penghilangan paksa ini harus segera diproses hukum agar keadilan bagi keluarga korban, teman-teman korban kasus penghilangan paksa ini bisa mendapatkan keadilan, dan bagi seluruh masyarakat bisa melihat keadilan terjadi di negeri ini. Maka dari itu menurut saya kasus penghilangan paksa ini, kasus HAM berat ini harus diproses secara hukum dengan tegas-tegasnya. Menyelesaikan kasus paksaan yang terjadi di negara ini harus diselesaikan dengan adil, supaya tinggalkan perasaan orang lain yang sakit. Dan kalau negara sendiri tidak bisa menyelesaikan kasus ini, berarti memberikan kewenangan kepada pihak berwajib yang bisa menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di atas negeri ini. The real fundamentals of the Indonesian problem. Tahun 1998, pemerintahan Soeharto yang berjalan selama 32 tahun ada di ujung tanduk, digoyang protes dan kerusuhan massa. Saat itu, sejumlah anggota komando pasukan khusus yang dipimpin Prabowo dituduh menculik sejumlah aktivis HAM dan memerintahkan pemerkosaan terhadap perempuan dari etnis Cina. Atas tuduhan itu, dia dicopot dari jabatannya di militer dan disingkirkan petinggi Jakarta. Dia pun mengasingkan diri ke Yordania. Dalam hari peringatan penghilangan paksa ini, saya menyampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya terhadap keluarga korban dan sanak famili, beserta teman dan juga sahabat karib dari korban penghilangan paksa. Saya tahu dan saya merasakan bahwasannya menjadi sanak famili dan korban dari penghilangan dan juga teman dari korban penghilangan paksa itu sangat berat. Terhadap pemerintah saya mohon, kedepannya janganlah digunakan cara-cara represif sebagai langkah kuratif dalam menciptakan ketertiban publik di abad 21. Hak asasi manusia merupakan instrumen dasar yang dipakai di seluruh dunia. Sebagai seorang pegiat HAM, di hari penghilangan paksa ini, saya sangat berharap kepada pemimpin negara, penegak hukum, dan pemangku kepentingan lain di negara ini harus memberi perhatian bagi penegak keadilan terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu. Harapan saya, Indonesia jangan dijadikan negara impunitas, kondisi di mana segelintir pihak yang melakukan kejahatan tidak bisa dipidana. Hendaknya Bapak Presiden Joko Widodo berkomitmen pada sumpah beliau untuk patuh kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang mana Indonesia adalah negara hukum. Di hari peringatan penghilangan paksa ini, saya ingin bertanya satu hal. Bagaimana dengan hasil orang-orang yang hilang? Apakah akan tentu hal ini akan menjadi nota dalam sejarah yang tidak pernah dipublikasikan, yang dengan malu aktor-aktornya pada bersembunyi di balik layar pemerintah? Keadilan seperti ini tentu tidak hanya mati di saya saja, tetapi tidak akan mati di generasi kedepannya. Ingat teman-teman, jangan kita menyerah. Mereka bisa membunuh satu orang, tapi mereka tidak bisa membunuh ide yang telah menyebar di antara kita. Maju, steadfast, dan tetap teguh terhadap pendirian kita. Itulah untuk kita semua, bukan hanya untuk pegiat HAM, tetapi masyarakat umum yang meminta keadilan dari yang di atas. Tapi harus diperjelas, jangan semuanya semua abu-abu. Ini nyulik benar atau tidak, ini melanggar HAM benar atau tidak, harus diperjelas semuanya. Saya tidak berbicara kasus per kasus, tetapi semuanya harus diperjelas. Soalan sebuah kasus yang gampang, ya. Tapi ini memerlukan proses, dan tadi saya sudah sampaikan ke Pak Kepala Staf Kepresidenan, juga sudah saya sampaikan ke
Menko Polhukam, Jaksa Agung untuk segera diselesaikan. Ya. Terdengar klise memang, namun sebagai warga negara tugas kita salah satunya adalah untuk tidak menyerah dan tetap percaya bahwa Presiden dan seluruh jajarannya akan terus berusaha untuk memenuhi janjinya terkait dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Selain itu, kita juga sebagai warga negara harus terus selalu mengingatkan pemerintahan dalam kasus ini, Presiden dan seluruh jajarannya dalam upaya untuk pemenuhan hak asasi warga negara, seluruh warga negaranya di Republik Indonesia. Janji merupakan hal yang sangat penting untuk ditepati. Janji-janji politik kerap kali menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih seorang pemimpin ataupun anggota legislatif. Namun ada kalanya janji-janji tersebut tidak direalisasikan seperti yang kita hadapi saat ini. Pemerintah kita berjanji akan menuntaskan permasalahan penghilangan paksa yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya dan termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Namun ada saja kendalanya, seperti katanya kendala pandemi COVID-19. Padahal kasus ini bisa saja terrealisasikan jika pemerintah mau bergerak dan didukung oleh beberapa pihak yang terkait. Namun seakan-akan kasus ini selalu ditutup-tutupi karena merugikan beberapa pihak, maka hal ini tidak pernah tertuntaskan. Tugas kita sebagai masyarakat adalah mengingatkan apapun itu yang telah dijanjikan oleh pemerintah dan mengawasi implementasi kebijakan yang telah ditandatangani atau disepakati, termasuk pengusutan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Teman-teman, setiap tahunnya di berbagai daerah di seluruh Indonesia, kasus pelanggaran HAM terus bertambah dan ini menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi korban penghilangan paksa. Jangan biarkan kisah para aktivis 1998 terlupakan begitu saja, sebab mereka memiliki tujuan yang sangat jelas dalam pengorbanannya, yaitu untuk memastikan hak asasi manusia dapat diakses oleh seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali, yang sayangnya pada masa kini masih sulit bagi kita untuk memastikannya dapat terpenuhi. Awasi, ingatkan, dan dorong terus pemerintah untuk merealisasikan janjinya. Untuk Presiden Jokowi dan kawan-kawan, masih ada janji dan sumpah yang harus dituntaskan, dan masih ada waktu yang tersisa. Terkait dengan janji yang dibuat oleh Presiden Jokowi dalam menuntaskan kasus penghilangan paksa, harusnya telah mencapai titik penyelesaian yang jelas, atau setidaknya mengalami perkembangan setelah memasuki periodenya yang kedua ini. Penghilangan paksa merupakan kasus pelanggaran HAM yang berat, karena tidak hanya merugikan para korban yang dihilangkan, namun juga para keluarga dari korban itu sendiri. Harus membentuk suatu lembaga yang ada di Papua untuk bisa menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM yang terjadi. Dan sidang kondisi keadaan yang terjadi di Papua sejak beberapa tahun yang lalu hingga sekarang ini, dan mereka bisa menyelesaikan dengan secara hukum. Kapan anak-anak kami akan kembali? Terpenting buat kami sebenarnya pemerintah melakukan pencarian. Sekecil apapun kami selalu memelihara harapan. Cari siapa pelakunya. Selain pengakuan secara resmi bahwa negara sudah melakukan pelanggaran HAM berat pada masa lalu, negara juga didesak untuk memulihkan martabat korban dan keluarganya. Dalam menangani kasus penghilangan paksa di Indonesia, sangat perlu adanya instrumen hukum yang jelas dan juga spesifik yang mengatur mengenai isu penghilangan paksa. Hal ini dikarenakan kejadian serupa bisa saja terus terjadi di masa yang akan datang. Kemudian hal ini juga dapat menimpa siapapun yang ada di negara ini. Maka, negara perlu dengan tegas mengadili pelaku penghilangan paksa di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Menurut saya, solusi yang seharusnya negara berikan dalam merespon atau bertanggung jawab terhadap kasus penghilangan paksa antara lain adalah melakukan investigasi apabila terdapat dugaan penghilangan paksa dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan meski tidak adanya pengaduan. Lalu memberikan informasi secara transparan kepada keluarga ataupun penasihat hukum korban penghilangan paksa terkait perkembangan kasus
dan memberikan pemulihan kepada korban berupa kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau mungkin jaminan untuk tidak mengalami hal yang serupa di kemudian hari. Negara juga harus meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai bentuk preventif untuk meminimalisir kasus penghilangan paksa karena belum adanya definisi secara khusus mengenai penghilangan orang secara paksa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah dapat segera mungkin membentuk pengadilan HAM ad hoc. Menurut ketentuan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan HAM, pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan di ruang lingkup peradilan umum yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Pengadilan HAM ini. Karena seperti yang kita tahu, sebelum undang-undang ini diundangkan, masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terbengkalai. Contohnya adalah penembakan misterius, kasus Talang Sari hingga kasus Tanjung Priuk. Tentunya kasus-kasus ini harus juga diselesaikan dan undang-undang ini bisa mengakomodir kasus-kasus tersebut. Dikarenakan ketentuan pasal 43.1 tersebut menganut asas retroaktif atau berlaku surut, sehingga ketentuan ini memungkinkan untuk mempidanakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, walaupun ternyata di masa lalu tersebut belum ada ketentuan di pasal 43.1 Undang-Undang Pengadilan HAM. Kemudian pemerintah juga harus memberikan rehabilitasi dan kompensasi terhadap keluarga korban penghilangan paksa. Rehabilitasi ini dapat kita artikan sebagai rehabilitasi psikis, di mana pastinya keluarga korban terserang secara psikisnya karena kan tiba-tiba keluarga mereka hilang tanpa pemberitahuan dan sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Oleh karena itu terdapat berbagai langkah yang dapat dilakukan oleh Presiden Jokowi di 3 tahun terakhir masa pemerintahannya. Yang pertama, mungkin Presiden Jokowi mewakili pemerintahan Indonesia dapat secara resmi menyesali dan melakukan permintaan maaf secara resmi terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Hal tersebut tentu harus diikuti dan ditindaklanjuti dengan berbagai agenda penyelesaian pelanggaran HAM tersebut yang sifatnya menyeluruh, baik itu melalui proses yudisial ataupun non-yudisial. Selanjutnya, menurut saya juga penting untuk membuat sebuah kebijakan yang efektif untuk pemulihan hak-hak korban, baik itu di tingkat nasional ataupun di daerah, dengan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam mandat perundang-undangan yang ada. Saya sebagai keluarga korban dan sebagai penggiat HAM sangat kecewa terhadap janji Jokowi pada saat kampanye yang menyatakan bahwa akan menyelesaikan ataupun menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, terutama untuk menyelesaikan penculikan atau penghilangan paksa pada tahun 97-98, karena DPR telah menyerahkan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dengan 4 rekomendasi. Salah satunya adalah untuk mencari ke-13 orang yang masih hilang ini. Kita perlu menanamkan semangat yang dimiliki oleh salah satu korban penghilangan paksa, Wiji Tukur. Sekalipun kau lenyapkan, kebenaran tak akan mati. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Kita perlu meningkatkan solidaritas dengan saling merangkul dan bersinergi sebagai bentuk dari aksi perjuangan keadilan dalam kasus penghilangan paksa. Selamat Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa. Hidup korban, jangan diam, bangun.